Markus 8 ayat 33 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Nah, jadi dari ayat ini, kalau kita teliti, Petrus ini ternyata tidak dapat membedakan antara perkataan, pikiran Yesus dan pikiran dan perkataan iblis. Nah, sama di dalam kehidupan ini memang sulit, saudara. Jadi dari ayat ini kita diingatkan, jangan terus kita itu memikirkan atau memperkatakan apa yang dipikirkan, yang diperkatakan dunia. Nah, ini penting sekali. Jadi kehidupan kita, kalau kita itu ingin bertumbuh, kita itu jangan terus memikirkan apa yang dipikirkan dunia. Jangan terus kita itu memperkatakan apa yang dikatakan oleh dunia. Jadi dari ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Petrus tidak dapat membedakan antara pemikiran, perkataan Yesus dan pemikiran, perkataan iblis. Memang sulit, saudara. Jadi seringkali kita juga begitu di dalam kehidupan ini. Ya, kita itu lebih setuju dengan apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan oleh dunia. Contoh, pada waktu kita akan melayani, tiba-tiba ada orang berkata seperti ini, ya, "Kamu itu mau melayani, mau makan apa?" Nah, betul tidak, saudara? Nah, contoh lagi, pada waktu kita ingin bertumbuh, katakan, ingin berpuasa, tiba-tiba ada orang berkata kepada kita, "Kalau kamu ini berpuasa, keadaanmu hari ini kurang sehat. Kalau kamu pingsan bagaimana?" Nah, betul tidak, saudara? Jadi jelas, kita harus hati-hati. Jadi pikiran, perkataan dunia ini dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Pikiran, perkataan itu dipakai untuk menyesatkan. Itu hari-hari ini yang iblis kerjakan, ya. Contoh, pada waktu kita mendengar perkataan yang tidak baik, ya, memang secara daging kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa jengkel, betul tidak, saudara? Nah, terkadang hal-hal itu dipakai untuk apa? Menghancurkan perkataan. Pikiran juga begitu, ya. Pada waktu kita diingatkan pemikiran kita tentang masa lalu kita yang tidak baik, nah, membuat kita apa? Kita stagnasi, kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dibelenggu oleh rasa apa? Rasa bersalah tentang perbuatan-perbuatan masa lalu, betul tidak? Jadi itu sebabnya, sehingga apa? Kalau kita itu mau mengikuti Tuhan Yesus, kalau kita itu mau mengabdi kepada Tuhan Yesus, jadi jangan terus kita itu memikirkan, jangan terus kita itu memperkatakan apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan dunia, melainkan apa, saudara? Mengabdi kepada Tuhan Yesus itu harus bersedia sangkal diri, pikul salib. Sebab Alkitab tadi katakan apa? Di dalam Markus 8 ayat 34 dikatakan, "Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, serta berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, 'Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkali dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku.'" Nah, itu, saudara. Apalagi dikatakan Markus 8 ayat 35 dikatakan, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena
aku dan karena Injil ia akan menyelamatkannya. Jadi memang ya, mengikuti Tuhan Yesus, mengabdi kepada Tuhan Yesus, kita harus bersedia kehilangan nyawa saudara. Itu penting. Jadi jangan sampai kita itu mempertahankan ya keberadaan ya jasmani kita ini tadi. Jadi kalau kita mempertahankan kehidupan jasmani kita, kita akan kehilangan segala-galanya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mempertahankan yang rohani, maka Tuhan akan mengupai kita, akan memberi hadiah kepada kita, yaitu apa? Hidup sejati, hidup kekal. Begitu saudara ya. Jadi itu sebabnya Tuhan ingatkan supaya kehidupan kekristenan kita jangan terus memikirkan yang dipikirkan dunia, jangan terus memperkatakan apa yang dikatakan oleh dunia. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.